Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya para mahasiswa sekalian. Baik, kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai transaksi barang keluar yang saat ini sudah memasuki bagian kelima. Ya, kemarin kita sudah menambahkan inputan kode barang di sini. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke tutorial mengenai pencarian data barang, kita akan memperbaiki sedikit kesalahan yang mana ketika tanggal fakturnya diganti, maka kan nomor fakturnya juga kayak diganti. Kalau misalkan data temnya ada sesuai dengan faktur yang tampil di sini, maka data temporary-nya akan tampil. Contohnya sederhana gini. Kebetulan tanggal 16 data temporary-nya ada ya. Nah, gini, sebenarnya ada gini. Jadi saya refresh dulu. Saya ganti tanggal 16. Nah, ini kan kosong, sebenarnya ada. Ya. Jadi kalau saya ganti tanggal 17, dia akan membaca data yang sebelumnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Jadi silakan masuk ke codingan, masuk ke form input barang keluar, kemudian cari function buat nomor faktur. Kemudian di bagian success di sini, setelah nomor fakturnya sudah tampil, maka kita tampilkan data temp. Nah, gitu ya. Kemudian ketika tanggalnya diceng, ya kalau kita scroll ke bawah di sini, dia tanggal faktur diceng, kita cukup memanggil buat nomor faktur. Oke, saya simpan. Jangan lupa dijalankan projectnya lagi. Jadi kalau misalkan saya masuk ke tanggal 16, maka datanya tampil. Ya, jadi saya hapus ini. Sip, sudah berhasil. Baik, kita akan langsung masuk ke menambahkan ya proses ketika diklik tombol cari ini. Jadi caranya adalah silakan masuk lagi ke form input barang keluar. Di sini kan kita sudah nambahkan sebuah atribut ID pada ini tombolnya, berarti tombol cari barang. Berarti scroll paling bawah, tambahkan jQuery di sini. Ya, jQuery. Jadi di sini saya buat tombol cari barang. Oke, kemudian JQAjax, kita akan membuat modal menggunakan Ajax. IP-nya kosong kita hapus, URL-nya saya arahkan nanti ke controller barang keluar. Kemudian saya buat nih modal cari barang. Ya. Kemudian datanya kita hapus, data type-nya kita buat JSON. Kemudian di sini kalau bisa errornya juga ditambahkan ya. Sudah. Kemudian kita akan buat modalnya itu kita tampung ke view modal seperti biasa. Yang view modal di sini ya, yang sudah kita buat. Ya, kita scroll ke atas, ini dia view modal ini, kita tampung modalnya ke sini. Jadi saya buat jika respon data, maka view modal saya buat HTML, kemudian respon data show, kemudian saya buat ID nanti modal cari barang, kemudian modal show. Sip. Kemudian kita buat function modal cari barang di barang keluar. Ini saya scroll ke bawah aja. Saya buat public function atau function saja boleh. Kemudian if, ini kita copy aja. Kemudian saya buat JSON. Di sini saya buat data karena tadi ada tulisannya respon data ya. Kemudian kita buat view nanti di folder barang keluar. Kemudian saya buat modal cari barang. Kemudian echo JSON encode. Oke.
Kemudian silakan buat file baru, file view baru namanya modal cari barang. Jadi kita buat di folder barang keluar. Nah gitu ya. Untuk modalnya seperti biasa kita tiru saja yang sudah ada di bagian dokumentasinya. Ini kita cari modal di sini. Kemudian kita klik static backdrop. Ya, kemudian kita copy yang ini. Selanjutnya kita pastikan di sini. Oke, ID-nya kita ganti dengan modal cari barang ya. Seperti yang tadi, sesuaikan dengan tulisannya. Kemudian modal dialog kita ganti dengan modal rush supaya besar dia. Kemudian modal title-nya kita ganti dengan data cari barang. Kemudian untuk modal body-nya nanti kita tiru dengan yang data pelanggan. Kita akan menggunakan data tabel server side. Ini kita hapus saja tombol ini. Kita tes apakah modalnya muncul. Kita jalankan. Kita tunggu, silakan klik ini. Modalnya muncul ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke cari yang namanya Ctrl P saja, modal cari pelanggan. Maaf, modal data yang milik pelanggan. Ini dia. Oke. Kita akan tiru pemanggilan file data tabel. Ini kita copy. Kita pastikan bagian atas pada modal cari barang. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita tiru aja ya ini. Oke, kita copy, back lagi. Kemudian kita pastikan di modal body di sini punyanya modal cari barang. Di ID-nya kita ganti dengan data barang. Kita nggak perlu pakai kelas ya, nggak jadi. Kemudian TH-nya untuk kolomnya kita buat body barang. Kemudian nama barang. Dan di sini harga. Kemudian di sini stok. Kemudian tambahin untuk aksi gitu ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke modal datanya pelanggan. Kita akan copy ini functionnya. Kita copy. Kemudian kita pastikan ke modal cari barang. Sebelum itu kita buat script. Nah, di sini saya buat ya list data barang. Ini sebenarnya atribut ya pakai crash. Kalau atribut ID dia crash, kalau titik itu atribut kelas. Di sini data barang. Oke, ini sama. URL-nya kita ganti dengan barang keluar. List datanya kita ganti dengan list data barang. Oke. Untuk targetnya yang ini ada kolom indeks apa aja yang orderable-nya kita false. Pertama 0, kemudian yang ini aksinya berada di indeks ke5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita ganti dengan 5. Sip. Selanjutnya tambahin eq.ready gitu ya. Kemudian kita panggil list data barang. Oke ya. Kemudian kita akan membuat sebuah function list data barang di controller barang keluar. Ya, function yang ini. Kita akan tiru saja yang ada pada controller pelanggan. Kita cari function yang ini, yang list data. Jadi ini kita copy saja. Ya, kita copy sampai echo JSON encode. Oke, kita pastikan di sini. Sudah. Mulai dari atas ya. Ini model data pelanggan. Ingat, kalau service-nya error, kalian harus jangan lupa tambahin nih. Use config di sini slice service. Nah, gitu ya. Jangan lupa tambahin service. Selanjutnya, kembali ke list data tadi. Yang ini kita akan membuat sebuah model data barang.
Jadi ini saya nonaktifkan terlebih dahulu, tekan Ctrl Slice. Berarti saya akan membuat file model di sini secara manual. Klik kanan, model data barang .php. Nah, gitu ya. Kemudian kita buka dulu model data pelanggan yang ini. Kita Ctrl A, bukan ya? Ya, kita Ctrl A saja ya, maaf. Kita copy aja semuanya, Ctrl A, kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini model data barang. Oke ya. Kemudian kita rubah nama kelasnya harus sesuai dengan nama filenya. Enggak dia akan error. Data barang. Nah, gitu. Tabelnya kita ganti dengan tabel barang. Kolom ordernya pertama itu ini untuk kolom nomor. Ini untuk kolom BRG kode. Ini field ya. Kemudian sesuaikan dengan kolom yang ada. Kemudian ini field BRG nama. Kalau misalkan kolom ordernya yang untuk harganya nggak perlu, nggak mau di order ascending atau descending, maka kita akan buat 0. Kemudian untuk yang stok buat 0 juga. Untuk yang aksi kita buat 0 juga. Jadi sesuaikan dengan jumlah kolom yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang ada pada di sini modal cari barang. Jadi sesuaikan dengan jumlah kolomnya ini. Nah, gitu ya. Maka dari itu kenapa ini 0? Karena kolom harga, stok, dan kolom aksi ini nggak saya aktifkan orderable-nya. Nah, gitu ya. Nggak bisa sortir, bukan sortir ya, tapi ya sortir ascending atau descending. Jadi kembali ke barang keluar. Kemudian, model data barang. Kemudian kolom apa yang bisa dicari, saya buat aja, bisa lakukan pencarian berdasarkan kode, kemudian berdasarkan nama barang, kemudian ordernya, buat aja BRG nama ascending, sudah, itu aja. Oke ya, kita simpan terlebih dahulu, kembali ke controller barang keluar. Di sini, data modelnya, ini kita aktifkan lagi, cuman modelnya ini kita ganti dengan model data barang ya, model data barangnya ini. Nah, gitu yang sudah kita buat tadi. Udah. Kemudian untuk tombolnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Terlebih dahulu jangan diaktifkan untuk melihat dulu apakah data barangnya tampil atau enggak gitu ya. Kemudian ini panggil fieldnya BRG kode. Kemudian BRG nama. Ya, kemudian ini untuk tombolnya ini kita buat kosong dulu ya. Kemudian kita buat kolom lagi di sini yang mana untuk menampung harga. Jadi kita buat pakai number format. Kemudian list. Kemudian nama field BRG harga. Di sini fieldnya apa kemarin? Untuk menampung harga jual. Sini filenya adalah barang BRG harga ya, BRG harga berarti kemudian 0 tambahin koma tambahin titik. Nah, di sini sama untuk yang stok. Oke, ini sudah sesuai dengan jumlah kolomnya 1 2 3 4 5 6. Oke, saya simpan di sini. Kita coba jalankan. Di sini terjadi error ya. Di controller barang keluar 185. Ini kesalahannya adalah 185 kurung kurawalnya. Kalau seperti ini berarti ada yang kurang kurung kurawalnya. Jadi kita tambahin aja kurung kurawal seperti ini. Sampai tanda merahnya hilang, kita simpan dulu. Oke, sudah. Nggak ada lagi. Kita refresh lagi nih. Kita klik. Maka data barangnya muncul seperti ini. Gimana? Semoga kalian juga muncul ya. Baik, selanjutnya kita akan buat tombol pilih di sini. Ya, kita buat tombol pilih. Kembali ke controller ini. Ini kita aktifkan lagi. Nah, ini tombol pilih, tombol hapusnya nggak usah. Saya hapus di sini. Tombol pilihnya ini pilih berdasarkan kode ya. Jadi kode saja kita ambil, kita kirimkan parameternya. Jadi di sini ganti dengan BRG kode. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita
panggil variabel tombol pilih. Gitu. Sudah? Kita coba tampilkan lagi. Oke, tombolnya sudah muncul ya para mahasiswa sekalian, teman-teman semua. Kemudian kita masuk ke modal cari barang. Ini modal cari barang. Ini di modalnya. Kita akan buat sebuah function pilih di sini. Function pilih yang membawa parameter kode tadi. Ini nama parameternya terserah aja ya. Yang penting ada parameter pertama gitu. Kemudian kita panggil atribut kode barang yang ada di env input yang di sini. Ya, namanya kode barang ya. Kita scroll ke atas dulu ya. Di sini kode barang nih, atribut ID-nya. Arti kode barang titik file kode. Nah, gitu ya. Sudah. Kemudian langsung ditutup modalnya. Jadi modal cari barang titik modal hide. Oke, saya simpan, saya jalankan dulu. Saya pilih, klik ini, maka muncul. Kalau misalkan kita pengen langsung melakukan panggil function ambil data yang sudah kita buat, ambil data barang, maka caranya adalah kita tiru contek di sini di bagian modal. Di sini kita scroll paling bawah, kita ambil yang bagian event di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kita copy yang ini. Oke, kita masuk lagi ke modal cari barang. Sebelum di hide, nah gini, tambahkan metode yang tadi. Di my modal kita ganti dengan modal cari barang. Artinya ini, ketika modal cari barang di hidden, ya, dipanggil hidden ini, maka lakukan event di bawah ini. Yaitu kita panggil function ambil data barang. Nah, gitu ya, function yang ada pada form input yang sudah kita buat sebelumnya ya. Mana dia? Function ambil data barangnya ini. Oke, kita save dulu. Jangan lupa tambahin titik koma di sini ya. Oke. Kita refresh dulu. Klik ini, pilih, maka muncul dia. Gimana para mahasiswa sekalian? Sudah tampil ya datanya. Kemudian kita akan membuat logika di mana kalau misalkan jumlah yang diinput itu melebihi dari stok yang ada. Nah, caranya adalah jadi kita akan tambah logika pada simpan item di sini. Oke, caranya adalah ya kita masuk ke form input. Sebelumnya kita sudah membuat function namanya simpan item ya. Simpan item. Kita masuk ke controller barang keluar, cari function simpan item di sini. Nah, gitu ya. Sebelum dilakukan insert, maka kita akan ngecek dulu jumlahnya tidak boleh stoknya tidak boleh melebihi dari jumlah. Nah, gitu ya. Maaf, jumlah tidak boleh melebihi dari stok. Nah, caranya gimana? Jadi seperti ini. Saya akan memanggil data barang berdasarkan kode barang yang ada. Jadi saya akan panggil buat model barang di sini. Panggil model barang. Oke. Membuat function, sebuah variable. Misalnya ambil data barang. Kemudian model barang. Find. Berdasarkan kode barang. Nah, gitu ya. Kemudian saya akan ambil field-nya ya. Jadi stok barang, ambil data barang, ambil field-nya, panggil field-nya, brg stok. Nah, gitu. Jadi saya buat logika. Jika JML itu lebih besar dari interval dari stok barang, nah gitu, maka saya akan membuat sebuah pesan nanti JSON error begini, stok tidak mencukupi.
Nah, gitu ya. Jika tidak, maka lakukan insert. Insertnya kita masukin ke sini beserta JSON suksesnya. Nah, gitu. Kita coba save, kita jalankan. Kita refresh ya. Kita coba cari barangnya. Kita ini ambil yang ini ya, 2. Oke, kita input 3 coba. Kita klik. Nggak ada terjadi apa-apa karena respon errornya belum kita panggil. Jadi ini error ya. Maka dikembali ke form input. Di sini bisa kita buat ya. Di sini jika respon error, maaf, kemudian kita copy aja ini, kita buat bukan berhasil tapi error. Di sini ikonnya error, di sini juga error. Nah, gitu ya. Kemudian tampil data time nggak usah. Oke, cukup kosong saja. Kita refresh lagi. Kita ganti dengan 3. Oke, sudah muncul. Nah, stok tidak mencukupi. Baik, gimana? Kalau misalkan ini saya buat ya, 1, ini udah jalan. Oke, teman-teman sekalian, sudah jalan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke part selanjutnya supaya video kita tidak panjang.